Halo sahabat fakta 5D, ketemu lagi dengan 5D yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Ya, kali ini Zanzabela nampaknya harus waspada karena musuh-musuh Nikita Mirzani juga mulai berjatuhan. Tapi Zanzabela, apakah sudah memang siap siaga dengan segala resikonya? Karena kali ini Dito Mahendra akhirnya diperiksa oleh KPK setelah sebelumnya Nikita Mirzani mengatakan bahwa Dito Mahendra ada di Medan. Nah, kita simak kupas tipis-tipis di 5D kali ini. Like, subscribe, and komennya ditunggu, dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Ya, memang kasus-kasus di atas siapa tahu. Orang-orang besar ini memang ahli-ahli semua untuk bagaimana mereka mengungkap kasus. Dan kali ini musuh Nikita Mirzani yang sebenarnya berhasil menjebloskan Nikita Mirzani ke penjara kemarin di Polres Serang Kota, akhirnya kini diperiksa oleh KPK selama 5 jam. Namun Dito Mahendra masih bungkam setelah diperiksa penyidik KPK terkait kasus dugaan tindak pidana pencucian uang yang menjerat mantan Sekretaris Mahkamah Agung MA Nur Hadi. Dito tidak menjawab sepatah kata pun pertanyaan yang dilontarkan awak media. Pantauan Detikcom di gedung KPK Jakarta Selatan, Dito keluar pada Senin 6 Februari sekitar pukul 2 siang. Dia keluar dengan dikawal 6 orang. Tidak ada komentar yang keluar dari mulut Dito. Dia hanya berlalu saat dicecar pertanyaan oleh wartawan. Sebelumnya, jadwal pemeriksaan Dito disampaikan oleh KPK. Dito diperiksa sebagai saksi dalam kasus ini. Hari ini pemeriksaan saksi TPK dan TPPU. Pengurusan perkara di MA tersangka NHD, kata Kabak Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangan resmi Senin 6 Februari. Pemeriksaan dilakukan di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi Jalan Kuningan Persada, Kafling 4 Setiabudi, Jakarta Selatan, atas nama Mahendra Dito S, wira swasta terangnya. Ditambahkan oleh Ali jika Dito telah hadir di gedung KPK saat ini Dito masih menjalani pemeriksaan. Diketahui Dito sempat diburu KPK. Keberadaan Dito dicari KPK lantaran kesaksiannya dibutuhkan dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang yang menjerat ex-sekretaris MA Nur Hadi. Pencarian ini dilakukan setelah upaya pemanggilan yang dilakukan KPK kepada Dito tidak membuahkan hasil. KPK telah melayangkan 3 kali panggilan terhadap Dito, namun saksi kasus TPPU itu belum juga memenuhi panggilan. Dan juga dalam sidang Nikita Mirzani, Dito juga tidak hadir. Apakah berkaitan dengan ini? Dito pun tidak muncul. Padahal panggilan pertama dilayangkan penyidik KPK pada 8 November 2022. Kemudian pada 21 Desember 2022, KPK kembali memanggil Dito. Namun 2 panggilan itu tidak diindahkan oleh Dito. KPK pun tidak menyerah. Pada 5 Januari 2023, KPK kembali melayangkan panggilan kepada Dito. Lagi-lagi, Dito mangkir panggilan KPK. Panggilannya tak digubris. KPK pun sempat berupaya mendatangi kediaman Dito sesuai dengan data kependudukannya. Namun Dito tidak ditemukan. Sementara itu Nikita Mirzani menyebut Dito saat ini sedang di Medan. Entah dari mana Nikita Mirzani mendapatkan informasi ini. Saat Nikita Mirzani mengungkap keberadaan Dito Mahendra yang menjadi kasus dugaan tindak pidana pencucian uang yang menjerat ex-sekretaris Mahkamah Agung Nur Hadi, KPK meminta Nikita langsung melapor. Bila mengetahui keberadaan saksi itu silahkan sampaikan langsung ke KPK, kata Kabak Humas Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dihubungi Detikcom. Informasi mengenai keberadaan Dito Mahendra ini diungkapkan Nikita lewat akun Instagramnya. Nikita menyebut Dito sedang berada di Medan. Lapor bapak-bapak di official KPK. Dito Mahendra sekarang posisinya di Medan. Laporan selesai, tulis Nikita Mirzani. Nah, sekarang tinggal Zanzabela. Apakah Zanzabela ini juga akan ikut tumbang atau apakah dia akan melawan? Tapi kelebihannya Zanzabela bukanlah orang yang
penting, jadi dia lebih bebas untuk berkoar-koar daripada Dito Mahendra. Update terkait dengan penyidikan dugaan tindak pidana pencucian uang ya dengan tersangka NHD. Hari ini tentu kami memanggil saksi ya, Mahendro Dito Sampurno, yang sebelumnya sudah kami sampaikan di alamat baru, sehingga kami lakukan pemanggilan, dan hari ini tadi hadir sudah selesai dilakukan pemeriksaan oleh tim penyidik KPK. Apa yang didalami dari saksi ini antara lain terkait dengan pengetahuan dari saksi ini mengenai dugaan adanya aliran dana uang. Ya tentu ini berkaitan dengan tersangka NHD dan kawan-kawan yang sebelumnya sudah divonis oleh pengadilan, dan kemudian KPK akan meningkatkan pada proses berikutnya yaitu tindak pidana pencucian uang, sehingga tim penyidik juga mengkonfirmasi terkait dengan beberapa aset ya yang berkaitan dengan tersangka NHD. Satu diantaranya adalah terkait dengan pemilikan kendaraan ya, mobil ya. Tetapi tentu ini kan antara lain yang bisa kami sampaikan, keterangan selengkapnya ada di dalam berita acara pemeriksaan yang nantinya pasti akan dibuka ya seluas-luasnya pada proses persidangan yang terbuka untuk umum dengan terdakwa NHD nantinya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi untuk dakwaan tindak pidana pencucian uang gitu ya. Jadi proses penyidikannya masih terus dilakukan. Tentu informasi dan keterangan dari saksi ini menjadi penting untuk terus kami dalami. Berikutnya nanti kami konfirmasi kepada saksi-saksi lainnya untuk kelengkapan berkas perkara dengan tersangka NHD tersebut, gitu ya. Ada pengembangan nggak Mas? Jadi kan banyak aliran-aliran yang ya. Aliran dananya aja atau kemungkinan dia sebagai penampung uang atau bagaimana? Ya tentu kami berikutnya nanti kan akan melakukan kajian lebih jauh terkait dengan proses penyidikan yang sedang kami lakukan dengan pasal-pasal tindak pidana pencucian uang. Ya, apakah kemudian tersangka NHD ini ada kerjasama misalnya ketika melakukan dugaan tindak pidana pencucian uang itu sendiri ataupun dengan pihak lain? Tentu ini bagian dari analisis yang kemudian nanti kami lakukan ya dengan mengkonfirmasi dan memanggil kembali saksi-saksi yang lain yang berkaitan dengan perkara yang tersangka ya. Mengenai materinya, mohon maaf karena ini masih butuh nanti konfirmasi kepada saksi-saksi lain ya, Mas Umar. Jadi kami tidak bisa sebutkan ya di sini berapa uang dugaan aliran yang kemudian juga diketahui oleh saksi ini yang berhubungan dengan tersangka NHD. Tapi pada prinsipnya tentu seluruh hasil proses penyidikan pasti nanti pada waktunya akan dibuka seluas-luasnya, dan teman-teman boleh mengikuti dalam proses persidangan yang terbuka untuk publik. Di sanalah tempat menguji hasil dari seluruh proses penyidikan yang dilakukan oleh KPK. Ada rencana penyitaan nggak Mas? Aliran uang yang masuk ke TPU-nya? Ya. Ya tentu mekanisme apa yang akan dilakukan oleh tim penyidik KPK berikutnya nanti ketika kami mendapatkan fakta-fakta yang lebih dari keterangan saksi-saksi yang lain, ya pasti ada langkah-langkah yang dilakukan oleh tim penyidik KPK ya ketika melengkapi berkas perkara. Ya dari siapapun penyitaan, penggeledahan dan lain-lain itu kan bisa dilakukan dalam proses penyidikan kan untuk melengkapi berkas perkara. Mekanisme yang lain itu akan dilakukan ketika nanti kebutuhan dari proses penyidikan itu memang ada, sehingga kami harus mendapatkan bukti lengkap ya. Kemudian